Ya, selamat malam. Kembali lagi bertemu dengan kita di Beja Bundar, mencari jawaban seputar kebudayaan daerah. Di pertemuan kali ini, di series yang keberapa sih Mbak kita ini? Ketiga. Yang ketiga ya. Sudah nggak sabar nih Mbak. Kita pengen ngobrol-ngobrol lagi seputar pengetahuan yang ada di lingkungan kita sebenarnya sehari-hari. Nah, kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sebenarnya cukup lazim sekali didengar di kalangan kita sebagai masyarakat, sebagai warga Banten, Mbak. Kita akan mengangkat tema sebuah hal dan sebuah ritus yang mungkin masih menjadi hal yang luput mungkin dari perhatian banyak orang. Sumur dan fungsi sosial, Bang. Kalau kita bicara sumur, itu kan sebuah tempat yang menjadi sumber resapan air, Bang, ya, di banyak tempat gitu. Nah, Abah sendiri melihat fungsi sumur itu dari konteks kebudayaan seperti apa? Ya. Jadi sumur itu sebagai sumber kehidupan masyarakat karena airnya. Terus sumur juga sebagai kebutuhan hidup seluruh kehidupan alam, karena airnya itu. Nah, sehingga sumur ini pada masa lampau itu tidak serta-merta setiap rumah memiliki sumur. Sehingga sumur itu satu kampung itu biasanya satu atau dua kampung itu memiliki satu sumur. Nah, karena sumur itu memiliki satu dua kampung itu memiliki satu sumur, sehingga interaksi sosial antar masyarakat yang ada di sekitarnya itu akan tertumpu pada sumur sebagai pusat untuk kehidupan. Karena apalagi ketika musim kemarau, mungkin kalau musim hujan masih punya curahan air hujan yang dimasukkan ke dalam gentong. Tapi ketika musim kemarau, sumur itu akan menjadi satu pusat masyarakat berkumpul dan mencari mengambil air dari titik sumur itu. Nah, sumur ini itu juga ada etikanya. Ketika orang pertama kali masuk mengambil air di sumur itu biasa kalau dulu jam 3:30 subuh, maka tidak langsung untuk mandi atau tidak langsung untuk membasuhkan ke dalam anggota tubuh kita. Maka akan dibuang dulu 3 kali air bagian atas itu dibuang, karena khawatir sumur itu diracuni oleh seseorang atau oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga sumur ini dijaga 24 jam. Tapi ketika jam 10 sampai jam 3 dini hari, ini sumur dipantau dari jarak jauh. Karena untuk binatang buas, untuk minum, untuk segala macamnya, itu untuk bisa merapat ke sumur itu. Dan manusia itu tidak boleh masuk di antara jam 10 sampai jam 3 kalau sendirian, kecuali lebih dari 3 orang, khawatir ada binatang buas. Nah, karena sumur ini berfungsi sebagai sosial, sehingga orang ketika terjadi sesuatu yang konflik internal, maka pasti akan ketemu di sumur. Kalaupun nggak siang, pagi, sore, pasti kan akan ketemu di sumur. Karena sumur menjadi tumpuan hidupnya. Sehingga sumur inilah kemudian orang-orang zaman dulu itu di episode yang kemarin tentang Parondan, itu juga tetap menjaga sumur itu supaya tetap sumbernya terjaga, dan bukan hanya sumurnya yang terjaga, tapi lingkungannya, efek lingkungannya. Kenapa? Akhirnya dari sumur yang terjaga itu beberapa pohon hidrologi itu tidak boleh ditebang. Di antaranya pohon hidrologi itu adalah pohon beringin, pohon bunut, pohon sentul, atau pohon yang berakar gantung. Nah, pohon ini yang akan menyumbang air bersih, sumbernya akan masuk ke dalam sumur. Atau ketika pohon-pohon hidrologi ini sudah umurnya ratusan tahun, dia menembus pasir hitam, dan ketika akarnya busuk dan akan menjadi bulakan, sumber air baru. Nah, inilah kenapa orang-orang dulu menjaga betul tentang sumur dan pohon-pohon berakar gantung. Berarti kalau kita lihat dari peradaban sumur yang dibikin sama masyarakat zaman dulu, Bang, itu betapa memperhatikan pertama mungkin tadi fungsi hidrologi dari sebuah tanaman, tumbuhan, pohon alam ya. Jadi tidak sembarang tempat yang kemudian dijadikan sebagai lokasi pembuatan sumur. Nah, kalau bicara sumur, Bang, mungkin kita sapa dulu para penonton yang ada di depan kita. Halo. Lanjut. Menang-menang lagi rongakan, Bang. Kudu. Sambil ngopi sambil lanjut, Kang ya.
ya. Iya, siap. Dan Ini kita juga mau bertanya. sambil ngerokok. sambil ngerokok. Karena kan kebanyakan orang itu nggak tahu makna dari sumur itu. Yang ditahu masyarakat ini sumur itu ya untuk mereka mandi dan Iya. untuk mereka Cuci. melakukan Cuci. kehidupan. Iya, iya, Seperti betul. minum, buat masak-masak gitu kan. Betul. Ada sekian banyak fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, Bah, terkait dengan keberadaan sumur ya. Kira-kira gitu. Nah, mungkin kalau kita apa namanya tuh persempit, Bah, temanya sumur timba. Betapa sekarang sumur timba itu mungkin bisa dibilang hampir punah, Bah ya. Sekarang masyarakat tuh ya, baik di masyarakat kota ataupun masyarakat di perkampungan itu sudah menggunakan Sumur tiba menjadi sumur tua kan. sumur. Justru sumur timba itu mungkin juga satu hal yang dikreat oleh apa ya peradaban itu sendiri, Bang. Kenapa, Bang? Jadi sumur itu dulu berfungsi karena menjaga itu sekaligus juga menjaga sistem sosial, sekaligus juga menjaga sistem alam. Karena keberadaan sumur itu tidak ada bukan dalam pemukiman. Ya. Biasanya itu jarak antara 100 sampai 200 meter dari perkampungan. Untuk apa? Supaya ketika binatang buas membutuhkan air minum ketika musim kemarau, dia tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Binatang buas tidak menyerang. Gitu. Nanti episode berikutnya bagaimana sistem keamanan alam pemukiman zaman dulu. Yes. Nah, Menarik. Lanjut, Bang. Berikutnya, ketika proses pembuatan sumur zaman dulu. Nah, proses pembuatan sumur di samping di sekitar pohon hidrologi itu juga ada pengetahuan yang apa namanya oleh orang-orang tua kita dulu. Apakah di dalam tanah itu ada sumber air atau tidak? Ya. Itu biasanya melacaknya ketika ada banyak petir dan memberikan apa namanya ada sambaran petir di daerah itu, maka itu di dalam buminya, di dalam tanahnya itu banyak mengandung air. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika proses pembuatan sumurnya tampah atau daun talas itu ketika habis asar itu ditutup di lahan yang akan dibuat sumur. Oke. Ketika malam hari apa besok paginya embun pagi itu di salah satu daun talas atau tampah itu banyak embunnya, maka itu yang akan digali. Itulah sumbernya yang melimpah, Yang bagus gitu, yang Pak. bagus, Yang memang sesuai dengan apa ya harapan bersama Iya. gitu, Pak. Bahwa memang di situ ada sebuah sumber resapan air. Mungkin juga dilihat dari aspek geografi, ya kan? ya. Bagaimana- Di samping aspek geografi juga aspek lingkungan Ya. kan menjaga itu, karena posisinya dulu setiap pemukiman apalagi kalau di wilayah Serang Timur sampai ke wilayah Bekasi Kerawang itu dulu pemukimannya itu kan dilindungi oleh pohon bambu, Ya. oleh rumpun bambu. Sumur itu di luar rumpun bambu itu. Ya. Kenapa di pemukiman itu di rumpun bambu? Karena untuk menjaga angin, puting beliung atau karena kan dulu rumahnya bilik. Jadi ketika terjadi gempa segala macam, maka tanah yang di tempat tinggal itu tidak mudah goyah. Oke. Jadi ada sisi mitigasi bencananya. Perumahan-perumahan zaman dulu. Jadi ada mitigasi bencana yang begitu kuat, baik dari sumur maupun dari pola penataan perkampungannya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sumur ini di samping ada fungsi yang lain. Nah, sumur ini juga dijaga sampai tahun 70-an. Mungkin masih banyak di lingkungan kita satu desa atau satu kampung hanya ada sumur. Yang kemudian hari ini dikenal sebagai sumur tua. Sumur tua. Sumur timba. Artinya definisi sumur tua atau sumur timba itu sebenarnya satu juga sudah cukup memenuhi kebutuhan sekian masyarakat Iya. di sebuah dusun atau desa gitu, Bang. Nah, menarik kalau tadi selain fungsi sosial, sumur itu sebagai fungsi apa lagi, Bang? Kalau fungsi sosial tadi untuk sumur itu hanya satu dan satu wilayah, itu fungsi sosial. Ya. Nah, sekarang setiap rumah punya sumur. Sehingga orang komunikasi antar sesama satu wilayah Ya, ya.
ini mulai terpisah. Ya. Jadi komunikasi yang biasanya jam 4, jam 5 sampai jam 5 atau sampai Udah jam saling 6, ngantri. saling ngantri di sekitar sumur untuk untuk bebersih atau untuk ambil air. Nah, sekarang kan posisinya masing-masing. Komunikasi udah kurang. Ditambah dengan posisi sumur sekarang, ego masyarakat itu lebih tinggi. Ketika yang satu pakai mesin kecil, yang satunya pakai mesin jet pump, satunya lagi pakai satelit, pakai ini lagi segala macam, sehingga orang yang nggak punya untuk bikin sumur satelit, dia kewalahan nggak dapat air karena egoisme masyarakat. Jadi betapa sumur itu dulu mungkin merekatkan soliditas sosial ya, dengan hanya itu cukup fungsi sumur yang sebenarnya. Oke. Bang Yadi, saya mau bertanya Ya silakan, Bang. Ini warga Puri terkait yang setia. tentang sumur tua tadi ya. Sumur tua tersebut tuh termasuk dalam kategori seperti apa gitu. Nah, konon kan kalau kita berbicara sumur tua, berarti kan umurnya setelah kita lah sekian ratus tahun yang lalu gitu kan. Apakah setiap pembuatan atau pembikinan sumur tua tersebut ada ritual-ritual yang harus disediakan gitu kan, nggak seperti zaman sekarang nih asal ketuk gitu kan, ya timbulnya itu tadi paling juga kita dapat airnya juga kan setahun 2 tahun hilang. Kadang-kadang juga kalau kita lagi sial-sialnya juga paling 1 bulan kayak gitu kan. Apakah berpengaruh kayak gitu kalau ritual-ritual tersebut tuh, atau ritual yang orang-orang dulu kan, kita berbicara orang-orang dulu kan emang dia masalah masalah pembuatannya itu kan sangat detail mereka itu kan. Kalau emang tidak bisa menyukupi untuk wilayah tersebut, maka mereka akan cari tempat yang lain seperti itu kan. Coba istilahnya itu gimana gitu. Oke, kita review pertanyaannya ya. Mungkin mic-nya juga agak sedikit jauh, jadi biar penonton juga bisa tahu gitu inti dari pertanyaan warga kita ini, Bang. Yang peduli terhadap eksistensi sumur sebenarnya. Jadi adakah sebuah ritual khusus ketika orang mau bikin sumur gitu? Ya, jadi ritual khusus pertama sebelum bikin sumur, masyarakat itu kan polanya itu mencari sumber dulu. Mencari sumber dulu dengan cara yang tadi nutup pakai daun talas. Daun talas atau daun pisang gitu. Dimana ada embunnya. Nah, dari dedaunan ini ketika ada embunnya, baru di situ akan digali, diberi lingkaran. Dibeli lingkaran, Pak? Ya, di lingkaran. Nah, sebelum proses penggalian baru ada ritus. Ada pembacaan doa-doa, ada pembacaan yang dilakukan yang dipimpin langsung oleh syekh. Terus juga ada perwanten. Perwanten itu ada kakak, ada ada nasi syekh, nasi segala macam. Ada pembacaan syekh segala macam. Karena untuk keberkahan masyarakat banyak. Karena ketika proses pembuatan sumur itu bukan hanya milik satu orang sumur itu, tapi milik seluruh masyarakat sumur itu, sehingga diproses dengan dengan kebersamaan secara gotong royong. Nah, ketika proses penggaliannya, nah setelah nanti sumur itu selesai, proses menguras proses segala macamnya, nah sumur ini juga ketika beres itu ada ritualnya lagi. Ada ritualnya lagi. Setelah bikin sumur, setelah sumur itu udah siap dipakai, ada ritualnya lagi. Itu biasa ritualnya mandi bersama di sumur itu dengan istilah dulu dikenal dengan istilah keramas. Maka ritual-ritual yang keramas itu kemudian di bulan menjelang bulan Ramadan, itu sumur itu selalu dijadikan sebagai ajang untuk keramas. Jadi silaturahmi massal untuk bermaafan menjelang hari raya atau menjelang hari mendekati bulan Ramadan. Itu pertemuannya di sumur karena bersuci massal di situ. Bebersih massal istilahnya. Menarik. Oke. Ini fungsi sumur Yaman dulu itu betul-betul ya diameternya mungkin rata-rata segede gini, Pak, kira-kira. Segede diameter kita meja ini ya? Iya, sekitar 1 meter 20.
kecuali yang sumur yang besar lagi masanya banyak, baru diameternya akan lebar 1,5 meter gitu. Diameter dengan kedalaman masing-masing. Maka dikenal sumur kuno itu dengan istilah jumbleng. Jumbleng apa tuh, Bang? Jumbleng itu sumur dalam. Oh. Jum itu besar, bleng itu mungkin asal kata dari bahasa Inggris kayaknya. Jumbleng itu. Jumbleng. Jumlong. Blong gitu, Bang. Maksudnya Blong. kalau dalam bahasa Jawa Seram blong itu kan bukan sesuatu yang Enggak. memang ini, Bah ya. Apa ya istilahnya, Bah? Jadi Ketika- jumbleng itu jumlong. Jumlong, iya. Jum besar, long besar, panjang. long panjang. Jadi Tapi panjangnya ke dalam. panjangnya ke dalam bukan ke sisi yang lain gitu. Ya. Jumlong. Kalau dipelesetin jumbleng, kalau di bahasa sehari-hari masyarakat. Iya, Sebenarnya kalau bahasa Inggris memang bener tadi, Pak. Zoom, jumlong. long. Besar dan Disederhanakan dalam. sama Masyarakat kebudayaan kita menjadi jadi jumlong. jumbleng. Padahal sumber Kata-katanya bahasa Inggris kali, Kang ya. sama kayak sama kayak istilah sompok untuk sound speaker aktif. Iya, iya. Untuk speaker sompok, asal kata soundbox gitu kan. Oh iya, Itu iya. kata sompok gitu ya. Itu So- soundbox gitu ya. Dari bahasa Inggris yang dilokalkan. Nah, sehingga sumur itu kemudian kalau mungkin di daerah pegunungan yang ada aliran sungainya, sumur nggak berfungsi, Yes. nggak ada. Tapi tempat mandi dengan tempat mandi dan mencuci itu walaupun itu sumur panjang, kali itu panjang, ada tempatnya, sehingga ada kali lanang, ada kali wadon. Wadon, iya. Sumur lanang ada sumur Sumur wadon, jadi dipisah tetap sumur walaupun ini ya. Jadi kalau laki-laki itu biasa sampai jam 6, baru perempuan dari jam 6 sampai jam 4 sampai jam 5. Jadi sampai jam 4 itu perempuan. Jam 4 itu baru waktunya laki-laki. Iya. Kalau satu kampung itu satu sumur waktunya. Tapi kalau satu kampung itu ada 2 sumur, maka satu sumur lanang, satu sumur Sumur wadon. Oke, Kali satu pun sumur. sama gitu tempatnya. Kali lanang dan kali Kali wadon. Walaupun Iya. satu aliran yang sama. Gitu. Pangkalan mana? Pangkalan wadon. Iya. Itu aja, Bu, ya. Nah, Termasuk di masjid. Hah? Masjid, musola, langgar. Iya, Langgar lanang dan langgar wadon. Iya. Jadi tetap ada pembatas Ada pembatas. untuk apa yang namanya? Membedakan gitu, Pak ya. Kalau untuk di Banten. Kalau di Banten. Untuk di Banten. Ya, mungkin di daerah lain juga punya ritusnya sendiri-sendiri. Ya, Pak. Tadi ya. masing-masing setiap daerah pasti akan memiliki ritual dan cara yang berbeda-beda. Mm-mm. Mungkin fungsinya tetap sama. Nah, kalau kita lihat tuh ya di tren sekarang, mungkin yang masih melakukan fungsi-fungsi yang tadi dijelasin Abah itu di daerah-daerah adat, ya kan? Di pedesan-pedesan yang masih memegang menjunjung adat. kulturnya, misalnya di Baduy, gitu kan, Mbak? Itu kan satu sumur tapi untuk Iya. kebutuhan berapa warga adat di sana gitu. Tapi kalau kita lihat-lihat memang secara fungsiologis dan secara sosiologis masih menjadikan sumur sebagai objek khusus untuk melakukan atau untuk mempermudah aktivitas mereka gitu tuh. Ya, jadi karena sumur ini di samping memang untuk kebutuhan kehidupan dan sosial, menjaga ritme sosial. Nah, sumur ini juga berfungsi sebagai keamanan. Ketika musim-musim tertentu, sumur juga akan dijaga lebih masif, karena memang khawatir diracun, khawatir di segala macamnya. Ya. Di daerah-daerah yang adat, masyarakat adat, contoh kayak di sini ada di Kepuren masih ada sumur tuanya, masih dipakai tapi sekarang sumur tua itu hanya dipakai untuk menjelang ritus kemasyarakatan aja. Nah. Sumur-sumur itu. Aku mau tanya gini ya, mungkin mewakili asumsi banyak orang, Bang, soal sumur tua. Keberadaannya sudah melewati sekian waktu, bahkan berabad-abad. Tapi yang luar biasa sumber air masih tetap terjaga. Berbeda dengan sumur sekarang gitu ya. Iya, karena memang posisinya. Why, Bang? Kenapa? Posisinya pertama, sumur tua itu dibangun dengan niat kebutuhan masyarakat, niat bersama. Sumur tua. Kalau sekarang itu egoisme. Oke. Orang bikin sumur egoisme. Di sekitaran wilayah Puriangir ini di Kelodran ada satu sumur untuk satu kampung. Mesinnya banyak.
pakai mesin, tapi sumurnya masih sumur tua, Satu sumur. satu sumur, berbagai mesinnya ada di situ. Jadi itu sebagai sumber atau pusat Tapi pusat air, pengaliran air itu, pengambilan ya? air, Pengambilan dari air. sumur itu diambil dari. Nah, makanya ketika terjadi mati lampu, karena masih ada sumur tua, masih ada sumur timba, mereka nggak khawatir. Karena masih punya cadangan air Punya baku ada- gitu ya. masih punya cadangan. Iya, iya. Beda dengan yang tidak punya sumur timba. Ketika mati lampu 2 hari 2 malam, Agak mereka kelabakan. nyari nggak punya stok air. Iya, iya. Akhirnya beli air galon. Atau hijrah. Solusi praktis atau hijrah ya. Solusi terakhir. Ya. Di rumahku mungkin itu terjadi, Bang. Di pos sendiri. Jadi kalau sekarang kan alatnya tuh otomatis ya. Kalau penampungan air yang di atas samping rumah kita tuh habis ya sudah gitu tuh kan. Tidak ada proses misalnya sebagai anggota keluarga menimba air dari sumur dan seterusnya gitu tuh. Nah, makanya di sumur-sumur di wilayah-wilayah tertentu, sumur ini juga biasanya kalau di daerah-daerah yang sumbernya payau, di sekitar sumur itu biasanya ditanamin selain pohon hidrologi, itu ditanamin juga pohon asem. Karena berfungsi pohon asem ini akarnya akan menyaring zat asamnya, akan mengurangi zat rasa payau, rasa asin itu. Rasa asing dari Rasa asin dari daerah. dari sumur itu ya, dari air yang di sekitar pesisir. iya. Dulu jalan dari Banten Lama terus sampai ke Pontang Tirtayasa, ada ke Tanara. Di pesisirnya itu banyak pohon asem. Di jalan-jalan itu banyak pohon asem. Nah, sekarang kan pohon asemnya hanya sedikit, hanya dari kelodran dari Ciruas sampai ke Pasar Duku. Iya, iya. Yang masih ada beberapa pohon asem. Betul. Tapi diganti dengan pohon Ambon. Nah, karena posisinya air yang di sekitar irigasi, air yang di sekitar pohon asem itu airnya akan lebih jernih. Iya. Akan lebih tawar gitu. Karena asam sendiri itu berfungsi untuk proses menawarkan air payau atau air asin. Oke. Jadi tidak sembarangan pohon Tidak sembarangan pohon. yang harus ada di Iya. sekeliling sumber gitu, Bay. pohon, Tadi fungsi pohon mencerdikan. hidrologi itu untuk menarik sumber dan Yes. sekaligus juga penampungan air hujan, serapan air. Pohon asam akan berfungsi sebagai untuk proses penawaran alami dari air yang rasanya payau atau yang rasanya asin, itu akan yang menjadi tawar. Iya, iya. Kan secara umum fungsi pohon itu kan ada mekanisme kapiler kan, Bang? Iya kan, menyerap air dari bawah kemudian diatur secara organik oleh si pohon itu, si tanaman itu gitu. Tapi untuk fungsi netralisir gitu ya, menjernihkan air dan seterusnya itu memang harus ada beberapa spesies pohon yang ada di sekeliling sumur itu, ya. Termasuk soal asam tadi. Asam, Pohon pohon asam terus. hidrologi, termasuk juga pohon bambu. Oke. Pohon bambu kan berfungsi untuk proses penyaringan itu. Dari air yang biasanya kalau daerah yang jarang air dengan pohon bambunya, Dan air itu berbentuk sedikit agak putih kesusuan, yang jarang dengan yang pohon bambunya. Dia bernih terlihat seperti susu gitu. Putih kesusuan. Nah, beda dengan air yang posisinya dekat dengan pohon hidrologi dan ada pohon pohon berakar gantung, beringin dan sejenisnya, dan pohon asam. Maka air itu akan menjadi ini sendiri, akan menjadi jernih. Oh.